Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di bab 5, tetapi ini bagian yang keduanya, yaitu materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai sujud sahwi. Kita akan membahas mengenai sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ini karena lupa atau ragu-ragu di dalam pelaksanaan sholat. Sujud sahwi ini dilakukan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi ketika kita lupa sesuatu di dalam sholat, misalkan lupa tidak tahiyat awal atau lupa rokaat, ya, maka kita akan melakukan sujud sahwi sebelum salam di rokaat terakhir. Nah, kemudian dasar hukum sujud sahwi. Nah, dasar hukum sujud sahwi itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholat thalathan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu itu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sebab-sebab dari sujud sahwi. Jadi sebab-sebab orang yang sholat itu bisa melakukan sujud sahwi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dia lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Misalkan lupa melakukan ruku, lupa melakukan i'tidal, atau lupa melakukan sujud, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia lupa atau ragu jumlah rakaatnya. Apakah baru 2 rakaat, apakah baru 3 rakaat, apakah baru 4 rakaat gitu. Nah, itu bisa, ya. Kemudian yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini hanya bagi yang membiasakan untuk membaca kunut, ya. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Jadi ragu, ini saya kekurangan apa saya kelebihan. Nah, itu bisa melakukan sujud sahwi, ya. Dalam kasusnya ketika rakaatnya itu kurang, apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka kita harus segera berdiri. Jadi kita sholat lagi. Jadi misalkan kita sedang melakukan sholat isya. Nah, kita itu yakinnya bahwa kita sudah 4 rakaat. Nah, ternyata setelah kita selesai sholat ada yang mengingatkan dari belakang. Misalkan Pak, atau Bu, atau D, atau Kak, sholatnya kurang 1 rakaat. Nah, maka kita harus berdiri kembali, kemudian bertakbir, kemudian melengkapi jumlah rakaatnya yang 1 rakaatnya tersebut, ya, yang kurangnya, kemudian melakukan sujud sahwi. Nah, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Jadi sebelum salam, ya, yang benarnya sebelum salam. Tapi kalau misalkan setelah salam ada yang mengingatkan, ya berarti kita harus melakukan 1 rakaat kembali. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana malla yanamu wala yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Jadi sebelum
sebelum salam di tahiyat akhir kita sujud lagi 2 kali sambil bacaannya itu adalah subhana malayanamu walayashu gitu ya. Nah, kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Jadi seperti kita bangun dari sujud, setelah sujud kan ada duduk di antara 2 sujud ya, seperti itu aja, Allahu Akbar gitu. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan melanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Jadi seperti kita sedang duduk di antara 2 sujud, kemudian kita sujud kembali gitu. Bacanya takbir juga, Allahu Akbar. Nah, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi kita langsung salam, tidak membaca tahiyat lagi gitu ya. Jadi intinya kita ditambah 2 kali sujud lah, seperti itu kalau untuk mudahnya. Nah, kemudian apa sih hikmah dari melakukan sujud sahwi? Jadi hikmah dari melakukan sujud sahwi itu adalah bahwa manusia itu tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh ya. Karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Siapa sih yang tidak pernah salah dan lupa ya? Pasti kita pernah melakukannya. Yang tidak pernah lupa itu hanyalah Allah. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa, maka dia harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar kalau ingat ya. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, ataupun teman, maka kita pun harus segera meminta maaf kepada mereka. Itu yang pertama, jadi tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh ya. Kemudian yang keduanya adalah hikmahnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain pun juga bisa salah. Jadi ketika orang lain sujud sahwi ya normal-normal saja, namanya manusia itu pasti pernah salah ya, termasuk juga orang lain. Maka jangan kita selalu merasa oh saya lebih hebat, nggak usah ya, karena kita pun sama sepertinya. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam kita diajarkan untuk segera memberi maaf. Jadi kalau orang lain itu bersalah, kemudian dia memahami kesalahannya, meminta maaf, maka kita maafkan saja ya, seperti itu. Nah, ingat bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja. Jadi yang namanya sombong itu bisa hinggap di siapapun ya, mau ustadz, mau dokter, mau guru, mau murid, mau siswa, siapa saja, mau presiden, mau rakyat jelata, raja ya, siapa saja. Jadi sifat sombong itu bisa melekat kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat, apabila kita lupa dalam sholat, maka lakukanlah sujud sahwi. Assalamualaikum.